Terima kasih kepada yang terhormat Bapak narasumber dan juga Profesor Dr. Nur Salam diperkenankan untuk kembali ke tempat. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sunario S. Kepnes, kami mohon untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Trenggalek, Prof. Nur Salam, dan seluruh teman-teman PPNI Kabupaten Trenggalek, pada kesempatan yang penuh rahmat dan barokah ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa kehadiratnya. Untuk yang beragama lain, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya pandu untuk berdoa. Liridhoillah wa bisafaati Rasulillah wa biniyati salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu ala Sayyidina Anbiya'i wal Mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jal'adimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ala abdika tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Rabb, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang bahagia ini, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, PPNI Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan seminar sehari dan workshop untuk menambah pengetahuan kami. Maka dari itu ya Rabb, golongkanlah ilmu ini, ilmu yang bermanfaat bagi kami, ilmu yang yuntafa'u bih, yang berguna bagi kami diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat Trenggalek khususnya, dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu ya Rabb, kami mohon berkah-Mu, mohon ridho dan petunjuk-Mu, agar acara pada hari ini sukses sesuai yang kami kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Demikian rangkaian acara pertama pada pagi hari ini dan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi seminar dan workshop yang akan dipandu oleh moderator kita. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita, Bu Rahayu Niningsih, Eskepnes Mkes. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang pertama yang sudah disampaikan Prof. Nur tadi. Mohon maaf Prof. Nur, nanti waktunya sampai 10.45. Kita nanti akan mengikuti presentasi Prof. Nur sampai 10.45, kemudian sisa waktu sampai jam 11 tepat kita gunakan untuk tanya jawab. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu ya, dengan keterbatasan Bapak Ibu panas, mudah-mudahan ikhlas ya, berkah ya, dapat barokah ya. Yang penting harus ikhlas ya, gitu ya, semangat. Tidak apa-apa, justru ini pahalanya banyak ya. Dengan segala panasnya ini malaikat mencatat Bapak Ibu semuanya ya. Yang penting nanti sebelum selesai jangan pulang dulu. Kalau sudah pulang, belum selesai sudah pulang, nanti dicatat lagi, dicoret ya. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana di era industri 4.0 itu yang akan kita lakukan supaya kita bisa bertahan adalah dengan shift. Jadi saudara harus mengikuti perkembangan. Yang kedua adalah jadilah diri sendiri, nggak usah jadi orang lain ya. Dan hati-hati juga adik-adik semuanya, setiap informasi apa-apa jangan langsung forward. Nah itu nanti urusannya berat ya. Jadi kalau katanya gini, kalau ada berita itu tidak baik, berhenti cukup dari saya saja, nggak usah saya lanjutkan gitu. Ya gitu ya kira-kira. Kemudian adalah yang kedua, ketiga adalah harus proaktif. Jadi memang rezeki itu datangnya rezeki, jodoh, umur itu kan dari Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Tapi rezeki ini kalau saudara tidak berusaha ya nggak akan bisa. Oleh karena itu kita harus proaktif. Ya, dalam arti proaktif ini apalagi Anda sebagai entrepreneur itu nggak bisa sama menunggu. Ya, Anda harus proaktif, terus menerus untuk berusaha itu. Dan ini harus juga melihat kondisi, situasi dan seterusnya itu. Sehingga Charles Darwin mengatakan, siapakah yang akan bisa bertahan nanti adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Ya, jadi kalau Anda nggak bisa beradaptasi nanti, Anda tidak akan bisa bertahan. Dalam arti apa? Setelah lulus, saya nunggu terus lamaran saya sudah 1000 Pak. Sekarang sudah ke 1001, tapi tidak satu pun yang memanggil saya. Ya. Jadi itu yang perlu Anda renungkan. Anda tidak menunggu tapi harus proaktif. Dan kata-kata yang penting katanya kesuksesan itu intelektual IPK saudara itu hanya 24%. Ya sisanya apa? Nah ini nanti kita tanya Mbak Diana, Mbak Irma ya. Yang pertama kalau menurut saya itu adalah kita ini harus kerja keras. Itu ya. Harus ulet tahan banting. Itu penting. Ya Pak, Mbak Liana, Mbak Irma kalau nggak tahan banting, nggak ulet, wong dari desa Trenggalek aja. Nah dianggap desa atau Trenggalek itu ya. Tapi bisa ke Jakarta, gitu ya Bu Yayu ya. Kita berikan plus lagi lah kepada beliaunya ya untuk menyemangati saudara. Jadi ini menjadi kebanggaan ya. Tadi sudah janji ya, panas gak apa-apa, pahalanya malah akeh ya. Mulai malah ngerusuloh gak boleh ya. Baik, jadi ini harus kerja keras, ulet, jadi orang yang tanggung jawab, gitu ya, harus tanggung jawab. Dan harus menjalin suatu relasi. Ini yang bisa bertahan. Kalau enggak nanti Anda akan
tersingkirkan. Nah itu. Apa sebenarnya peluang yang kita lihat? Ini kalau dilihat di era industri ini kalau di rumah sakit kita ada namanya IoT. Jadi namanya innovation atau disebut dengan Internet of Things. IoT, disruption. Kita melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit sekarang bisa digenggaman. Sama saudara sekarang yang tidak di pucuk gunung ya rumahnya ya, di kota misalnya. Saya mau mana saja, saya tinggal ngambil gadget bisa. Saya mau makan apa saja bisa. Nah, selama tersedia Trenggalek. Kalau tersedianya di Eropa ya terlalu jauh ya, ngirimnya itu ya. Jadi maksudnya semuanya bisa saudara akses. Nah, ini yang penting. Dan ini kalau kita bagaimana informasi tentang kesehatan. Makanya kemarin kita push teman-teman di kabupaten provinsi itu untuk namanya GoCare. Jadi GoCare ini harus ada di daerah-daerah pegunungan, Mbak Liana mungkin di daerah gunungan ya Mbak ya. Itu gimana kalau orang sakit di sana harusnya ada di sana itu untuk akses itu sudah ada. Kita nggak boleh meremehkan, wong di sana nggak ada HP Pak, sinyalnya jelek. Iya soalnya pulsanya habis ini ya. Ya. Jadi ini nggak ada alasan itu, karena sekarang sudah adanya. Sekarang kalau dulu kan jaringannya itu langsung jaringan langit namanya. Pak Jokowi menyebut jaringan langit. Jadi dimanapun nanti akan bisa akses. Nah ini yang menjadi, Anda nggak usah takut. Akses dimanapun, di gunung, di mana selama paketnya masih ada. Ya, kalau paketnya tidak ada ya tidak bisa ya, tetap aja gitu ya. Peluangnya apa? Nah ini banyak peluang. Saudara lihat peluang-peluang yang kita lihat di sini. Nanti dibaca aja ya. Nah salah satunya adalah pengguna teknologi. Di era sekarang adalah seperti itu. Tantangan global adalah kecepatan perkembangan arus informasi, dan ini saudara bisa akses. Saya yakin saudara bisa melihat, udah nggak usah membaca koran, nggak usah lihat TV, saudara cukup di rumah mengakses semuanya bisa. Ya, ini yang termasuk saya ngomong gini sebenarnya Anda nggak usah datang pun juga nanti akan ada namanya seminar ya, termasuk ini yang nanti saudara cukup di rumah seperti itu. Nah karena ini harus menyesuaikan itu ya, ini tapi harus online, Anda harus bayar juga ya, bayarnya pakai OVO atau apa gitu ya. Jadi itu yang nanti kita ke depan harus berpikir ke situ. Nah ini beberapa hal yang saya nggak ceritakan, kalau Anda nanti peluang itu masih ada untuk keluar. Jadi peluangnya untuk keluar negeri, termasuk nanti peluangnya mau bisnis ya harus ini. Nah isu-isu kesehatan saya tidak membahas ini, nanti akan kita lihat termasuk pasung ya. Nanti penyakit menular, penyakit 4. Jadi adik-adik harus menguasai nanti kalau mau entrepreneur 4 besar ya. Jadi ada stroke, diabetes, kardiovaskuler sama onkologi. Kuasai kasus itu. Kalau penyakit menular ya biasanya HIV, TB, nah ini masih banyak ya, di samping penyakit yang lain. Baik, saya juga orang yang tepos liro sambil gini-gini panas, ngasihan juga ya, apalagi yang ngomong pakai jas ini panasnya luar biasa. Baik saudara, ini kita lihat stunting. Nah nanti dari Trenggalek tadi topiknya Mbak Liana dulu tentang stunting, Mbak Irma juga ada 4 pilar tadi lah, itu mungkin ke depan kita harus berpikir ya Mbak Liana tentang pasung ya. Kemudian yang lainnya nanti harus bicara bagaimana stunting ini masih tinggi. Ya, bukan masalah biaya belinya yang rendah, tapi ada masalah-masalah pemahaman yang lainnya. Ya, ini beberapa ya yang penyakit-penyakit itu. Coba kita lihat yang tadi saya diskusi sama Mbak Irma. Ternyata non-communicable disease 4 besar kardiovaskuler kita lihat disebabkan oleh tembakau, makan yang sembarangan ya, boleh makan lodo tapi jangan banyak-banyak ya. Itu. Kemudian kurang aktivitas atau mager ya, tidur, makan, males gerak ya. Jadi dengan ini gerak-gerak juga hari ini ya, energinya sudah berapa itu ya. Nah alkohol saya rasa nggak ada, itu diharamkan ya. Semuanya ada, diabetes juga itu, cancer juga. Nah kardiovaskuler adalah tembakau.
Saya yakin Bapak Ibu di daerah-daerah itu, nah dengan tadi yang Mbak Irma mengatakan bagaimana bebas merokok, jadi merokok tidak boleh sembarangan. Jadi yang ahli hisab ini, ahli hisab yang perokok ya, itu nggak boleh sembarangan. Nah, itu program nanti akan lebih baik, sehingga merokok harus tempat khusus sehingga tidak kesembarangan. Ingatlah Indro Warkop, pernah dengar ya? Hal yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah karena saya merokok. Kenapa dengan itu? Istrinya meninggal karena cancer. Nah, salah satunya sebab adalah karena merokok. Perokok pasif, ya. Jadi yang bapak-bapak ini yang di rumah biasanya ngerokok, ya jangan di depan putra-putrinya, jangan di belakang sisinya. Waktu di kamar mandi saja atau waktu sembunyi di pohon-pohon pohon-pohon beringin gitu ya boleh ya. Tapi jangan dinampakkan. Gitu ya Bu Yayu ya. Nanti kalau suaminya Bu Yayu katanya kalau merokok awas jangan pulang, tak kunci gitu ya. Baik, ini juga bagaimana perkembangan penyakit. Kalau kita melihat Indonesia ini ternyata tinggi tentang kardiovaskuler, saudara lihat. Kenapa kardiovaskuler? Karena itu tadi, lifestyle, merokok, kemudian males gerak, makannya enak-enak. Itu ya. Jadi yang merasa langsing-langsing ya, tolong ini diperhatikan ya. Langsing terutama yang laki itu pinggangnya itu sudah berapa ya, itu risiko diabetes. Enggak usah ngukur yang lainnya, pinggangnya. Kalau ibu-ibu ya mungkin lebih parah itu ya. Baik, isu tenaga kesehatan saya lewati ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saudara akan melihat bagaimana tren tenaga kesehatan. Nah, di peran organisasi nanti Pak Doni mungkin menyampaikan, saya ingin pesan saja teman-teman bagaimana organisasi ini bisa baik ya. Peran kita adalah membangun, mengawal kompetensi. Nomor satu adalah pengawalan standar kompetensi. Itu ya. Jadi nanti kewenangan kita dalam praktek itu seperti apa itu. Yang kedua adalah mengawal kode etik. Jadi semua yang hadir tolong perhatikan itu. Yang ketiga adalah hari ini mengikuti seminar, workshop, pelatihan, itu adalah continuing professional development. Jadi datang jangan hanya dapat SKP. Jadi SKP hari ini adalah SKP yang termahal. Karena datang duduk dengan suasana panas, pantatnya panas, dengarkan suaranya Rasulullah yang panas juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting ikhlas. Tapi jangan semata-mata kita datang mencari SKP, tapi kita update pengetahuan. Itu yang paling penting ya. Katanya nanti kalau kita meninggal yang ada itu hanya 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi begitu adik-adik ya. Itu yang harus Anda lakukan. Ilmu yang bermanfaat. Kalau nanti kita kaya ya apa? Bisa amal jariah. Makanya adik-adik harus baik hati ya. Yang guyonan saya baik hati kemarin saya masih ingat ya. Yang belum nikah itu saya nggak perlu nikah yang ganteng Pak, yang kaya Pak, yang baik hatinya. Apa hati itu? Harta dan propertinya Pak. Nah sama saja gitu ya. Baik. Yang berikutnya ini mimpinya kita. Jadi nanti yang adik-adik sudah sekolah NES singkatan Nesuraiso ya. NES, ayo dilanjutkan untuk ke S2 atau ke spesialis. Nah nanti di Bu Yayu ini ada program D4 ke NES ya. Supaya nggak ngenes ya. Setelah NES, kenapa begitu? Permen 26 tahun 2019, tahun 7 tahun lagi, ini di dalam permen itu kalau nanti belum di amandemen, saudara yang lulusan tidak NES tidak boleh praktek mandiri. Nah ini harus siap-siap sama dengan dulu SPK untuk menjadi D3. Sudah nggak usah berpikiran negatif dulu. Itu untuk memacu, memotivasi kita. Itu ya tugas kami adalah menyampaikan pada saudara, ingat yang 7 tahun lagi, nanti nggak boleh praktek lagi saudara, harus NES. Nah makanya nanti melalui jalurnya di Bu Yayu ada D4, nanti ke NES, profesi NES ya. Nah termasuk spesialis akan dibuka di Jawa Timur, saya yakin di UNER akan kita buka tahun depan, kemudian di UB juga akan dibuka. Nah ini semakin banyak spesialis untuk itu, karena rumah sakit, ada yang kerja di rumah sakit, halo?
Panas-panas masih semangat ya? Enggak apa-apa, keringetan malah nanti pahalanya banyak Bapak Ibu ya. Saya doakan banyak rizkinya ya, banyak pahalanya ya, disayangi keluarganya gitu ya. Yang di rumah sakit itu nantinya minimal kalau tipe C atau B harus punya 2 spesialis. Itu ya harus kita lakukan. Dan advokasi. Baik. Ini beberapa hal. Sekarang bagaimana topik saya yang diberikan kepada saya adalah bagaimana di era industri ini supaya kita bisa bertahan untuk entrepreneur. Yang pertama adalah membangun image. Ayo image perawat itu dibangun yang baik dengan prestasi yang disampaikan oleh Mbak Liana, Mbak Irma. Saya rasa Trenggalek punya potensi luar biasa. Kenapa kok tidak Surabaya? Kenapa kok tidak orang lain? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, image itu harus dibangun. Jadi everybody has the right to be success katanya. Setiap orang punya hak untuk sukses. Right is not only the option. Bisa ya bahasa Inggris ya? No what Pak, little I can. Nah repot itu. Tidak salaman, nice to meet you. To meetku biasa ya Pak, repot itu ya. Baik, jadi setiap orang punya hak untuk sukses, bukan hanya pilihan, itu adalah hak saya gitu. Jadi adik-adik semuanya harus bangkit begitu, merubah. Jadi nanti setelah pelatihan hari ini, seminar hari ini, tolong setelah hari ini harus berubah. Ya, harus hijrah. Nanti hijrahnya seperti apa saya tunjukkan. Image-nya harus berubah ya. Yang pertama adalah mereformasi diri sendiri. Yang biasanya males, kalau ketemu orang itu cuma metutut, boso Trenggalek, menengai, harus lebih ramah. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Gitu deh ya. Nomor tutut, rezekinya adoh enggak ya? Gimana kabar Bapak? Jadi Anda harus merubah di situ. Bukan hanya setiap hari selfie, fotonya sampai pecah kocone ya. Karena getaran daripada wajahnya itu ya. Ya, tolong ini self reform, kita hijrah. Yang biasanya malas ini. Yang biasanya, tapi jangan hanya itu. US harus saya sering singkatan namanya US, dilakukan. US pertama adalah hatinya harus tulus. Kedua, hidupnya harus lurus. Uripe kudu lurus aja aneh-aneh ya. Terus ikhtiarnya harus serius. Aduh Pak, saya harus pergi ke Jepang. Enggak bisa Pak. Nah, itu enggak serius itu. Oh, saya pokoknya ikut tes CPNS saja Pak. Terserah. Nah, yang keempat adalah ibadahnya harus bagus. Nah, yang terakhir adalah doanya jangan pernah putus. Sehingga saya doakan yang hadir hari ini semuanya yang belum PNS diterima CPNS. Amin, amin. Gitu loh, ya semangat itu ya. Kalau saya bilang perawat di dadamu, jawabnya ada. Oke? Perawat di dadamu. Ah gitu ya. Jadi harus semangat, jo. Loyalitas kayak gitu ya. Loyalitas. Baik. Nah, ini modal kita ya. Adik-adik harus membangun image untuk entrepreneur itu 3H. H pertama belajar honest, jujur, apa adanya. Ya inilah saya, gitu ya. Inilah pelayanan yang kita. Jadi nanti kalau Anda berikan ini jangan ditambah-tambahi. Oh enggak ada, ini pelayanan ini enggak ada, Anda tambah-tambahi ya. Yang kedua adalah rendah hati. Saya yakin sebagai jiwa entrepreneur Anda nggak usah mikir lah nanti saya itu nanti kerja apa Pak, nggak usah. Kalau Anda rendah hati orang akan salut pada Anda ya, suka dan yang terakhir di sini adalah helpful. Caring itu giving, bukan caring itu receiving, memberi ya. Kalau Anda nanti di Al-Imran 134 katanya orang yang masuk surga siapakah itu? Katanya orang yang menafkahkan hartanya dan titik semuanya tatkala dia dalam kesulitan. Jadi yang belum punya. Nah, apa yang dinafkahkan bukan hanya harta adik-adik. Ya. Membantu orang, memberi kesempatan pada orang. Pasien BPJS bingung, gimana fotokopinya ini? Wah, aku dhewe gak roh, Bu. Lah, iki nanti tes CPNS dicoret oleh malaikat gak diterima.
Ngerti ya? Harus helpful, harus membantu. Kalau Anda memberi, kalau Anda membantu orang, Anda pasti ditolong orang. Anda harus yakin itu, tidak ada keraguan, ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, pasti Anda nanti akan diberi kebaikan. Cuman, ini cumannya Allah itu mengatakan gini, doa-doamu itu jawaban saya KTP, K-nya itu tak bayar kontan. Oke, kamu lulus CPNS. T-nya mergo karo ibadahmu US-nya kurang baik, jadi tak tunda C. Supaya kita lebih ini. Nah, P-nya ini adalah dikasih pengganti. Wah, aku gak lulus CPNS, alhamdulillah dapat jodoh anaknya Pak Lurah yang kaya, itu pengganti gitu ya. Jadi ternyata setelah lulus Akper gak bisa CPNS ya yuk, tapi dapat pengganti ya, sapinya banyak, ininya disyukuri gitu ya. Jadi kita nggak tahu, kadang kita itu suudon terus, berprasangka buruk terus. Nah ini yang terjadi adik-adik semuanya ya. Jadi ingat-ingat KTP tadi ya, kontan ya, ditunda, nggak saiki. Terus dan Allah itu tahu kapan saya berikan ini. Kalau hari ini kamu saya kasih kekayaan yang begini, mungkin malah gila dipasung oleh Mbak Liana gitu. Gitu. Jadi saya pengen mobil yang ini, belum saatnya, ditunda dulu. Ngono ya. Jadi tidak bisa. Istilahnya itu ngege mongso. Jawa ini ngono ya Mas ya. Ngege mongso itu ya gitu, mburu ceng kerangan delek. Oh, basa ini gak ero maneh delek-delek ya wong milenial gak ero ini ya. Baik, adik-adik. Dan ini ada singkatan namanya harmoni. Bukan harmonis, kalau harmonis sih hari-hari ngomong sini-sini enggak boleh ya. Humble, kuat, kerja keras, agile, menghargai, punya motivasi, harus punya prestasi, nation. Jadi jangan ngelek-ngelek perawat malahan. Nation tuh opo PPNI, Persatuan Paranormal Indonesia itu. Jangan, itu namanya nggak punya apa ya? Di dada saudara tadi hilang nilai perawatnya, ya. Terus yang terakhir di sini adalah integritas, komitmen. Sehingga kalau Anda punya harmoni ini nggak ada yang korupsi, nggak ada yang ditangkap oleh KPK, karena punya integritas, ya. Baik, ini skill. Anda lihat. Ini penelitian di Amerika, Anda lihat ini ya, di British, di Amerika, dan di Kanada, negara besar. Siapakah yang akan sukses nanti? Yang punya inisiatif nomor 1. Jadi Anda harus punya inisiatif. Ini